Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman mahasiswa, perkenalkan saya Hadi Bahtiar menjelaskan tata cara belajar di Universitas Terbuka. Yang pertama, kita belajar tentang bagaimana belajar efektif di pembelajaran Universitas Terbuka. Belajar efektif artinya teman-teman cukup dengan menghadiri sesi kelas dan selebihnya teman-teman belajar di rumah. Seperti misalnya bagaimana teman-teman menjadwalkan dalam sehari membaca buku 15 menit sampai 30 menit. Dan hal itu rutin teman-teman lakukan. Kemudian teman-teman rangkum dan apabila ada yang tidak dimengerti, teman-teman bisa bawa dan didiskusikan di kelas. Baik, sekarang tentang ruang lingkup tutorial. Jadi selama pembelajaran teman-teman akan bertatap muka dengan saya selama 8 minggu. Ya, satu kali tatap muka sebanyak selama 2 jam. Selain tatap muka, teman-teman nanti juga akan diberikan yang namanya tugas tutorial mandiri. Ya, itu ada 3. Yang pertama, teman-teman dapatkan di pertemuan ketiga, yang kedua pada pertemuan kelima, dan yang terakhir pada pertemuan ketujuh. Kemudian nanti teman-teman kumpulkan, dan minggu berikutnya akan dibahas. Nah, ruang lingkup tutorial ini tidak hanya untuk bank dan lembaga keuangan non-bank, tapi juga untuk semua mata kuliah, termasuk perekonomian Indonesia. Ya, baik modul bank maupun perekonomian Indonesia itu terdiri dari 9 modul. Nah, teman-teman wajib untuk menguasai 9 modul tersebut. Dan selain itu, teman-teman diharapkan aktif dan berpartisipasi dalam setiap sesi pertemuan. Nah, terus apa yang harus teman-teman kerjakan selama tutorial? Yang pertama, tentu teman-teman mengerjakan TTM 1 sampai dengan 3. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan oleh kami sebagai tutor. Yang terakhir, teman-teman lakukan diskusi, tanya jawab, membahas materi-materi yang dianggap penting dan belum teman-teman kuasai. Selain tentu saja nanti tutor juga memberikan materi. Untuk teman-teman ketahui dan wajib untuk diketahui, bagaimana sih sistem penilaian di UT? Sistem penilaiannya untuk sistem pembelajaran tatap muka itu dibagi 2. Kami sebagai tutor mempunyai hak untuk menilai teman-teman dan memberikan nilai kepada teman-teman sebanyak 50%. Dan sisanya teman-teman dapatkan di UAS, ya, ujian akhir semester, sebanyak 50% juga. Jadi totalnya 100%. Nah, tutor sendiri mempunyai bobot 50% itu terdiri dari 30%-nya itu adalah kehadiran, ya, nilai keaktifan teman-teman, dan nilai tugas. Ya, itu besarnya 30%. Yang paling besar adalah nilai TTM.
tugas tutorial mandiri sebanyak 70%. Ya. Jadi totalnya 100%. 100% itu artinya 50% ya, atau 50% bobot tutor itu terdiri dari kehadiran, keaktifan, nilai tugas, dan nilai TTM. Ya, silakan. Nah, namun perlu diperhatikan, biarpun tutor memberikan nilai besar, tapi teman-teman juga harus memperhatikan syarat administrasi dan tentu saja teman-teman sudah melakukannya. Yang kedua, syarat wajibnya itu minimal teman-teman 5 kali hadir dalam 8 sesi pertemuan. Yang ketiga, wajib mengikuti TTM 1 sampai dengan 3 karena bobotnya cukup besar, 70% dari 50% ya. Jadi yang poin 3 ini wajib teman-teman kerjakan. Yang keempat, mengumpulkan tugas. Kelima, aktif. Ya, itu semua bagian dari nilai tutor yang bobotnya 30% dari 50%. Yang terakhir, dan ini sangat krusial buat teman-teman, teman-teman harus lulus ujian akhir semester dan menjawab benar itu sebanyak 30% plus 1. Artinya kalau teman-teman menjawabnya kurang dari 30%, menjawab benarnya, itu dipastikan teman-teman tidak akan lulus dalam mata kuliah ini. Ya. Jadi biarpun nilai dari kami cukup besar, tetapi ketika UASnya teman-teman tidak serius dan tidak mendapatkan nilai minimal sebesar 30% plus 1, itu dipastikan teman-teman tidak akan lulus. Begitu ya teman-teman, silahkan belajar dengan serius selama 8 pertemuan. Ya, dan ini berlaku untuk mata kuliah bank maupun perekonomian Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.